Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pemirsa media dakwah Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu di acara ngopi yang sebelumnya kita adakan secara off-air. Biasanya kita adakan setiap 1 bulan 2 kali. Namun dalam kondisi yang memaksakan kita untuk selalu di rumah, kita terus mengadakan acara ngopi ini namun dalam keadaan on-air. Alhamdulillah juga kita juga telah kedatangan juga Ustadz Abu Zaid yang dulunya juga pernah datang ke Jambi bersama kita juga mengisi materi. Kita sapa dulu beliau, Ustadz Abu Zaid. Assalamualaikum Ustadz. Suaranya masih di mute, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Teman-teman insya Allah juga semua sehat gitu. Sebelumnya kita ucapkan minal aidin wal faizin Ustadz, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamankum, kullu am wa antum bi khair. Taqabbal ya Karim, sama-sama, maaf lahir batin. Iya, Ustadz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam materi kajian yang disampaikan oleh Ustadz Abu Zaid, yaitu berdasarkan tema kita ya, taat tanpa tapi tanpa tunda. Nah, siapa Ustadz Abu Zaid? Beliau adalah pengasuh Majelis Al-Barokah dari Rembang ya. Jadi setelah melewati bulan suci Ramadan selama 30 hari, tentunya kita terus menjaga kekonsistenan kita untuk terus mengawal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang inti dari puasa Ramadan itu adalah menjadikan kita orang yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, bagaimana menjaga konsisten dalam taat kepada Allah ini nanti akan juga dijelaskan oleh Ustadz Abu Zaid. Nah, maka tema yang akan kita bawa adalah taat tanpa tapi tanpa tunda. Nah, taat seperti apa? Nanti insya Allah akan dibahas sama Ustadz Abu Zaid. Jadi pemirsa media dakwah Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan bisa kita ajukan lewat aplikasi Zoom langsung atau juga dari pemirsa yang langsung menonton via YouTube. Jadi pertanyaan juga bisa disampaikan di YouTube, nanti akan kita sambungkan. Namun kurang lebih jika di YouTube ya jatuhnya nguping perkara Islam ya, karena tidak bisa ngobrol langsung. Tetapi kalau misalnya lewat aplikasi Zoom, kalau misalnya ada yang menanyakan langsung linknya via YouTube, nanti akan kita sambungkan langsung. Artinya via Zoom ngobrol langsung perkara Islam, karena bisa langsung tanya jawab bersama Ustadz Abu Zaid. Baik Ustadz, tafadol langsung saja Ustadz untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanifillah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pasca Ramadan, kemudian ini masih bulan Syawal, baru pertengahan kira-kira sekarang ya, pertengahan Syawal ya. Tanggal 15. Persoalannya bagaimana kita bisa
melanjutkan status takwa kita di bulan Ramadan ya hingga masuki bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya sampai ketemu kembali insya Allah dengan bulan Ramadan. Nah, imanillah rahimakumullah, persoalan pertama ya yang harus clear dulu itu adalah takwa itu sendiri. Takwa itu kan intinya taat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya. Nah, perintah dan larangan itu tidak bisa dibagi-bagi, ya, tidak bisa dibagi-bagi. Maksudnya dipilih-pilih. Sehingga untuk satu persoalan, misalnya puasa taat, sholat taat, tapi perkara lain, misalnya dalam urusan pekerjaan halal haram tidak taat, ya. Asal dapat kerja, asal dapat duit, apalagi dalam situasi yang kata umumnya orang sekarang sulit, ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk takwa itu memang tidak otomatis begitu kita puasa di bulan Ramadan kemudian bisa mendapatkan takwa. Meskipun memang Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah, sebenarnya lebih tepatnya, selama bulan Ramadan kita berpuasa itu sebenarnya latihan takwa. Ya. Latihan bertakwa. Yakni, takwa itu dasarnya adalah idroksillah billah. Menyadari selalu kita itu diawasi, dikontrol oleh Allah SWT, yang maha mengawasi, maha menatap semua apa yang kita kerjakan. Latihannya puasa, yaitu puasa itu ibadah yang unik. Uniknya tidak bisa dilihat secara dohir. Badannya lemes, bulan Ramadan siang hari belum tentu dia puasa. Demikian juga seseorang yang segar bugar ya, belum tentu tidak puasa. Nah, puasa itu kita dilatih hal-hal yang halal di siang hari tidak boleh dilakukan, seperti makan, minum, atau kalau suami istri misalnya kan, siang hari tidak boleh, padahal itu halal sebenarnya. Nah, ini kita dilatih oleh Allah ya, untuk misalnya seorang diri sekalipun di dalam rumah ada makanan minuman segar, siang hari kita mungkin baru pulang dari bepergian, haus, lapar, tapi kita tidak berani menyentuh makanan atau minuman itu. Nah, ini latihan takwa. Ya, sehingga jangan sampai keliru, nanti saya sudah puasa berarti saya sudah bertakwa. Belum tentu, baru latihan. Itu modal selama 1 bulan itu untuk latihan. Kenapa? Karena untuk bertakwa yang sesungguhnya itu ada syarat-syaratnya. Pertama harus berilmu. Ya, ilmu tentang apa ya? Tentang syariat Allah, tentang perintah dan larangan Allah. Ya kan? Lebih penting lagi ya ilmu tentang iman, tentang tauhid, karena itu dasar dari takwa ya. Baru kemudian ilmu tentang syariat, tentang perintah dan larangan. Terus bagaimana mungkin seorang muslim bisa bertakwa kalau dia tidak mengilmui perbuatannya? Dia tidak ngerti bahwasanya yang wajib itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya belajar, ya, menuntut ilmu, bukan hanya berbakti kepada ibu bapak, ya, bukan hanya menafkahi istri dan anak. Masih banyak kewajiban-kewajiban lain, ya, yang harus diperhatikan. Yang haram itu bukan hanya makan babi, bukan hanya makan bangkai, bukan hanya minum khamr, bukan hanya berzina, ya, dan lain-lain. Tapi masih banyak juga perkara lain yang diharamkan. Ya, misalnya riba, ya, misalnya dalam aktivitas bisnis, misalnya kan. Ada juga double akad kalau
akad bisnis misalnya, atau jual beli emas tapi online misalnya, tidak cash dan tidak yadan biyadin, tidak langsung serah terima misalnya. Nah, itu perkara-perkara banyak sekali yang harus dipahami. Nah, oleh karena itu ya, di samping kita beriman sebagai modal pertama, kedua berilmu dari sisi kita mengilmui iman kita dan amal kita. Nah, yang ketiga itu memang untuk bertakwa itu juga dibutuhkan sistem yang benar, yaitu sistem yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sistem yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Kalau tidak, kenapa? Ya, kalau tidak bisa muncul komplikasi-komplikasi yang menunjukkan atau kontradiksi-kontradiksi yang menunjukkan persoalan bertakwanya tidak selesai. Contoh misalnya begini ya. Jadi seorang laki-laki yang dia beriman, kemudian dia ingin bertakwa, dia puasa Ramadan di bulan Ramadan, kemudian dia berangkat pagi-pagi kerja, tapi ternyata kerjanya di bank riba. Nah, contoh konkret banyak begitu. Nah, kalau puasa seperti ini bagaimana mau mengantarkan kepada takwa? Tentu sangat sulit dibayangkan puasa macam begitu bisa mengantarkan kepada takwa. Ya, apalagi sampai dibebaskan dari dosa, dari api neraka, jauh sekali. Kenapa? Karena puasanya belum tentu diterima, sementara dosa ribanya jelas itu lebih berat daripada seperti dosa menzinai ibu kandungnya sendiri. Bahkan diancam kekal di dalam neraka. Masya Allah. Nah, itu kan ngeri sekali. Bagaimana mungkin seorang muslim puasa itu melaksanakan perintah Allah sekaligus melakukan praktek riba yang sangat dimurkai oleh Allah. Nah, itu kan kontradiksi yang tidak bisa diselesaikan kecuali sistemnya yang dirubah sesuai dengan syariat ya. Atau misalnya contoh yang tragis juga, misalnya seorang anggota DPR muslim, dia puasa. Nah, saat Ramadan itu dia sidang membuat undang-undang yang tidak diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Misalnya buat undang-undang minerba, yang undang-undang itu isinya menyerahkan kekayaan alam milik umum, milik umat, milik rakyat kepada korporasi, justru menindas rakyat untuk kepentingan korporasi. Bagaimana mungkin dia mengatakan saya ingin bertakwa melaksanakan perintah Allah, dia menentang hukum Allah? Nah, seperti ini bagaimana bisa mengantarkan pada takwa? Ya, nggak bisa, nggak mungkin seperti itu. Bahkan dia melanggar perintah Allah yang jelas-jelas sangat besar resikonya, yaitu man lam yakum bi ba'dillah fa ulaika humul kafirun dzalimun fasikun. Bagaimana mungkin seperti itu terjadi? Ya, itu terjadi pada sistem yang tidak sesuai dengan Islam. Contoh lain lagi, misalnya seorang presiden, dia puasa siang hari karena dia muslim, tapi saat yang bersamaan dia ngantor, saat itu dia memerintah rakyatnya tidak dengan syariat Islam. Dia mendolimi ratusan juta rakyatnya, bahkan dia mengatakan dengan perkataan batil bahwa syariat tidak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terus bagaimana mungkin presiden, bupati, gubernur puasanya mau mengatakan takwa kalau seperti ini faktanya? Sangat merusak itu. Nah, karena itu kita jangan terbuai dengan wah ini Ramadan bulan berkah ya, bulan ampunan, kita pasti diampuni, kita puasa dan seterusnya. Ya, itu harapan bagus memang begitu. Cuma persoalannya antara harapan dan perbuatan tidak cocok. Ya, tidak sesuai. Jadi diharapkan ridho Allah bisa bertakwa, ternyata dia menentang syariat Allah. Nah, ini perkara yang sangat tragis sekali. Nah, oleh karena itu, ini pertama sekali harus kita pahami, ya. Jadi, kalau kita menghadapi bulan-bulan sesudah bulan Ramadan,
Maka dengan situasi seperti itu kita harus benar-benar muhasabah, introspeksi lagi. Ya. Kenapa misalnya kita menyatakan ini adalah harus taat 5T tanpa tunda, karena ini terkait dengan waktu pertama ya. Pertama, waktu ini penting sekali untuk kita pahami karakternya, bahwa waktu itu milik Allah dan hanya Allah yang tahu waktu kita ini sampai kapan. Ya, belum tentu kita bisa ketemu lagi bulan Ramadan tahun depan. Makanya setelah Ramadan ini kita harus benar-benar introspeksi dan memperbaiki diri. Ya, yang iman dan amalnya belum diilmui, nah ini harus segera ngaji dengan baik, ya, segera menuntut ilmu dengan benar, serius untuk diamalkan, bukan untuk gagah-gagahan bahwa dia sudah paham kitab ini, kitab itu, bukan sekedar itu untuk apa gitu ya, tapi untuk diamalkan. Nah, Allah sendiri sudah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, jadi kenapa kok waktu yang jadi persoalan di sini? Ya, kenapa waktu? Karena waktu itu tidak akan berulang. Ya, Ramadan kemarin itu tidak akan pernah kembali. Kalaupun kita masih punya umur, Ramadan ketemu lagi, Ramadan itu sudah Ramadan yang berbeda. Waktunya berbeda. Nah, oleh karena itu, ya, demi masa itu, karena waktu itu adalah modal utama hidup kita. Ya, tanpa waktu kita nggak mungkin hidup, tanpa hidup kita nggak mungkin beriman, dan tanpa beriman juga kita nggak mungkin beramal. Jadi kalau nggak ada waktu lagi, kita tidak mungkin beriman dan beramal. Makanya itulah kenapa orang kafir sudah di neraka jahanam yang diminta juga waktu, ingin hidup lagi. Meskipun sebentar, sekedar mengecap 2 kalimat syahadat sudah beres, dia sudah mati dalam keadaan mukmin. Beda dengan kafir yang selama-lamanya dalam neraka jahanam. Nah, ini perkara yang paling penting untuk kita perhatikan. Nah, oleh karena itu Allah sendiri menyeru kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi orang bertakwa ini. Nah, jadi hidup itu cuma sebentar. Sebagaimana kalau kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 112-114, maka di situ ketika Allah bertanya berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi, manusia menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Ya, jadi merasanya hidup puluhan tahun di bumi itu hanya sehari atau setengah hari. Nah, oleh karena itu jangan sampai ya kita sekarang memang kerja itu aktivitas paling menyita waktu ya. Dalam sistem kapitalisme sekarang itu adalah kerja, nyari duit, nyari makan. Manusia kebanyakan tidak peduli, siang malam nguber duit terus. Ya, padahal juga akan pernah cukup. Kenapa nggak pernah cukup? 2 persoalannya. Pertama, memang sistem kapitalis membuat sistem yang membuat orang-orang yang namanya buruh itu tidak akan pernah cukup hidupnya karena acuannya upah minimum. Upah minimum acuannya itu adalah kebutuhan hidup minimal. Makanya meskipun jungkir balik sampai bagaimanapun nggak akan pernah cukup. Nggak bisa. Mayoritas buruh begitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalaupun duitnya di luar gaji minimum lebih besar,
Tapi karena kapitalisme mengajarkan materialisme, nguber-nguber materi terus, maka keinginan nafsunya lebih besar daripada pendapatannya. Akhirnya kemarin kan viral kan di sosial media itu, orang gaji 60 juta karena bekerja dari rumah, perusahaan juga mungkin lagi berhenti operasi, gajinya tinggal 20 juta. Untuk nyicil rumah sama mobil tidak cukup. Ya. Nah itu kenapa? Ya karena keinginan itulah yang nggak akan ada selesainya. Makanya Allah mengingatkan kita, zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu waladzina taqau fawqahum yaumal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia ini dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Nah, jadi ini jangan sampai lupa. Kalau orang-orang kafir itu mencari kehidupan dunia, ya, dengan menghalalkan segala cara, lupa waktu, lupa segalanya, nah kita jangan ikut. Jangan ikut begitu. Ya kan? Sampai kerja dimanapun kita Uber. Sebenarnya apa yang kita cari? Cukup belum tentu. Repot sudah pasti. Ya kan? Nah, sementara jadi kehidupan ini di dunia ini jadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang beriman. Lah kita biasa mungkin dihina orang-orang kafir itu. Miskin lah apalah semua. Ya. Padahal kata Allah orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat dan Allah beri rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Nah ini karakternya harus beda nih ya, karena orang kafir disebut oleh Allah apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk ciptaan Allah. Sementara orang beriman dan beramal soleh itu khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan Allah. Masa ya manusia yang dikatakan seburuk-buruk ciptaan Allah kok perilakunya sama orang yang orang yang terbaik, sebaik-baik ciptaan dengan seburuk-buruk ciptaan, masuk sama-sama nguber dunia dengan segala cara, sama-sama lupa waktu, ya, sama-sama menjadikan dunia sebagai tujuan, sama-sama membangga-banggakan gaji besar dan seterusnya. Enggak layak itu, enggak cocok, ya. Masuk yang khairul bariyah kok perilakunya sama-sama syarrul bariyah. Nah, oleh karena itu ini perkara yang sangat penting untuk dipahami. Ya meskipun memang kita diuji oleh Allah ya. Suyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri munqatarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawamati wal an'ami wal harsi dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, jadi itu ujian. Memang sih ada dalam tanda kutip ini celakanya ya. Celakanya itu kan begini, kalau tadi Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, paling pertama yang jadi fitnah kecintaan manusia di dunia itu perempuan. Ya kan? Nah, persoalannya jadi kayak lingkaran setan begitu. Kalau tidak didasari iman dan amal soleh. Jadi persoalannya perempuan itu biasanya suka duit, suka dunia, suka bermegah-megahan, itu perempuan biasanya begitu. Nah, terus celakanya laki-laki suka perempuan. Sehingga nanti diperbudak untuk cari duit kemana saja mau dia. Sampai ke Bintan, sampai kemana-mana. Maaf ini ya, kira-kira. Jadi sampai kerja di Indosat ya, punggung bengkok-bengkok, pagi, siang, malam, dan seterusnya. Ya, Ustaz Idris itu tiap minggu itu pulang pergi naik motor mana itu ya, berapa jam, 3 jam ya. Kenapa? Terlanjur sayang sama istri, harus menafkahi istri sama anak, itu persoalannya ya.
Jadi perempuan suka duit, terlambat sedikit ngomel, laki-laki suka perempuan. Nah itu repotnya. Tapi kalau orang beriman, niatnya iman kepada Allah, dibimbing oleh hukum syara, insya Allah selamat. Ya. Nah oleh karena itu sekarang nih, kalau untuk para perempuan ya kita bisa tanya ya. Jadi kenapa belum menutup aurat? Kan wajib. Nah alasannya yang penting hatinya. Ya, yang penting hatinya. Kan sering begitu ya. Saya yang penting kan hatinya baik. Kalau orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah itu hatinya berarti tidak baik, hatinya busuk ya. Jadi jangan terkecoh kita dengan itu ya. Atau misalnya kalau yang kerja di bank riba tadi ditanya, kapan keluar dari bank, dari kerja di bank, bukannya jelas dosa besar. Iya sih, tapi belum dapat kerjaan dengan gaji sepadan. Waduh ya kalau gitu ya repot. Ya, belum dapat nih yang gajinya ini. Repot kalau begitu. Terus pengorbanannya untuk cari ridho Allah itu mana? Ya kan? Kalau memang dia cari ridho Allah ya mesti ada yang dikorbankan. Namanya hijrah itu ya ada yang ditinggal. Sebagaimana sahabat Nabi hijrah dari Mekah Madinah, ditinggal rumahnya, tanahnya, kebunnya lah, perniagaannya ditinggal semua ke daerah baru sehingga memang disebutkan kaum muhajirin di Madinah tidak punya apa-apa, tempat tinggal nggak ada, duit nggak ada ya. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu kenapa belum nutup aurat? Kenapa belum keluar dari kerja haram? Kenapa belum berhaji padahal mampu? Ya kecuali kalau udah daftar belum bisa berangkat ya. Kenapa belum berdakwah? Nah ini. Jadi kalau kita mau bertakwa itu ya harus ikut berdakwah. Kalau enggak ya kurang. Wah saya belum punya ilmu ya, makanya tadi harus ngaji. Apalagi sekarang ya kan? Sekarang ini manusia rusak-rusakan ini, total-totalan ini rusaknya ini sekarang nih kan. Jadi kalau menurut Profesor Suteki itu semalam kita diskusi, beliau menyampaikan bahwa dalam oklokrasi, istilahnya oklokrasi, sekarang yang berlaku sekarang, ya, itu yang berkuasa itu orang-orang yang merusak. Ya itu tadi. Kalau Allah sendiri sudah menyebut mereka itu adalah orang-orang fasik, ya, orang fasik. Dalam Al-Quran kan begitu. Meskipun mereka mengaku melakukan perbaikan, pada mereka itu orang fasik yang melakukan kerusakan. Yang merusak dari apa? Yang paling pasti itu merusak karena tidak melaksanakan hukum Allah. Sehingga apa yang mereka lakukan itu kemudian menimbulkan kerusakan di mana-mana. Ya, alam rusak, hutan rusak, manusia juga ikut rusak. Ya, LGBT lah, ya segala macam. Oleh karena itu, ini penting untuk kita pahami supaya kita itu bersegera, ya, bersegera memperbaiki diri. Apa yang belum bisa kita lakukan tadi ya kita harus segera lakukan. Khususnya ya ketika misalnya sekarang kesempatan bulan Ramadan ya sudah lewat, kita bulan Syawal ya kalau bisa puasanya dilanjutin. Karena puasa itu ibadah yang nggak bisa diganti sama yang lain. Ya, puasa itu untuk Allah, jadi kita lanjutin puasa sunnah. Kalau yang belum puasa Syawal masih ada kesempatan sekitar 2 pekan ini. Bisa dikejar ya, kan hanya 6 hari. 1 pekan kurang sehari ya, kita susul ya. Kalau nggak sekali selang-seling sehari masih bisa. Nah, atau kalau sudah selesai kita bisa sambung dengan Senin Kemis ya. Sehingga dalam puasa itulah kita hidroksilabilahnya itu meningkat ya, kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira begitu mungkin sebagai pengantar diskusi kita daripada nanti ngantuk ya. Mungkin lebih baik diskusi ya supaya tidak ngantuk. Oke, mungkin gitu Ustaz Abu Thoriq silakan. Ya, Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Jadi artinya yang dibahas tadi adalah persoalan utama itu sebenarnya takwa itu sendiri. Yaitu takwa itu adalah mengikuti aturan Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi artinya ketika kita sudah menjalani ibadah puasa selama 30 hari yang full selama bulan suci Ramadan, seharusnya menjadi
menjadikan kita orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi artinya orang takwa itu yaitu taat kepada semua aturan Allah, gitu. Dan itu tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa dibagi seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Zaid tadi. Jadi artinya ketika kita menjalankan ibadah yang tadinya adalah halal di bulan suci Ramadan, ternyata itu menjadi haram. Nah, seharusnya setelah bulan suci Ramadan, sesuatu yang tadinya adalah haram lebih bisa kita jauhin, sebagaimana kita menjauhi sesuatu yang halal di bulan Ramadan. Tetapi taat di sini bukan hanya dalam ranah ibadah mahdoh yang seperti saat ini kita kenal, yaitu sholat, zakat, puasa, haji. Tetapi dari sisi ribawi sudah kita tinggalkan, dari sisi menutup aurat sudah kita lakukan, dari sisi transaksi-transaksi yang batil juga sudah kita berusaha untuk hindarkan sehingga kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka untuk mengkondisikan semua ini, Ustaz Abu Zaid tadi mengatakan tentunya kita membutuhkan suasana atau sistem yang benar-benar yaitu mengkondisikan kita untuk taat kepada Allah, yaitu sistem yang di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Islam. Nah, mungkin itu sedikit resume dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Zaid. Selanjutnya mungkin kita bisa ajak teman-teman yang ada di sini untuk bisa menanyakan langsung kepada Ustadz Abu Zaid pertanyaan apapun terkait dengan materi yang disampaikan ataupun permasalahan-permasalahan di luar dari materi. Kita juga live di YouTube, kita juga menunggu jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari YouTube. Jika ingin menanyakan langsung, silakan langsung di komen saja di bawah, atau misalnya mau bergabung di Zoom sehingga untuk langsung bisa menyapa Ustadz Abu Zaid, silakan sampaikan saja, nanti admin kita akan memberikan link untuk bisa langsung bergabung ke Zoom. Jadi sehingga bisa ngobrol langsung bersama Ustadz Abu Zaid. Mungkin itu ya. Apakah di sini ada yang ingin menanyakan langsung, Ustaz? Pemirsa media dakwah Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol, di situ ada menu partisipan. Nanti pada saat di partisipan itu ada nama, silakan klik raise. Tandanya itu mengacungkan tangan untuk mengajukan pertanyaan. Di bawah sekali di menu Zoom ada partisipan, klik namanya, nanti ada menu namanya raise. Nah, di sana silakan untuk mengacungkan tangan yang artinya memang berniat untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Abu Zaid. Baik Ustadz, mungkin dari saya nih Ustadz, pertanyaannya Ustadz. Tema kita ini sudah ada nih pertanyaan yang masuk. Jadi kita dahulukan pertanyaan yang masuk dari Mustafa Kamil. Ya, ya silakan Ustadz. Mustafa Dol. Sebentar. Mustafa Dol, Mustafa Kamil ya. Mas Mustafa Kamil dari mana, Mas? Langsung Pak ditulis, nggak ditulis ya? Langsung saja. Ya silakan. Langsung saja, beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Pertanyaan gini Ustaz. Tujuan berpuasa kan endingnya agar setiap kita ini menjadi insan yang bertakwa kan. Iya. Jadi untuk kelanjutannya kan kita disunahkan untuk puasa sunnah. Akan tetapi pada prakteknya di bulan Ramadan itu biasanya yang tidak terbiasa, awalnya tidak terbiasa puasa, lantas puasa karena mungkin persiapannya kurang, akhirnya produktivitas kerjanya itu jadi kurang produktif lah. Tapi rata-rata perusahaan masih memaklumi karena kondisi bulan Ramadan. Tapi di saat bulan Syawal, nah kita untuk melatih diri berpuasa sunnah untuk melanjutkan yang ibadah-ibadah lainnya, terutama ibadah saum sunnah, itu terkadang masih saja terkendala dengan produktivitas yang berkurang juga kan. Nah, sedangkan saya
menanya hukumnya ya, karena kita kan mencari nafkah hukumnya wajib dan memenuhi akad pekerjaan kita itu adalah wajib, sedangkan puasa sunnah. Nah, sebenarnya kalau kita di dalam bekerja itu sampai produktivitas kita kurang dan itu akan mengurangi nilai akad kerja kita, apa kita malah terkategori nggak memenuhi akad atau gimana kan kira-kira tuh? Jadi kalau untuk puasa sunnah ya Tad, ini konteksnya di hari setelah Ramadan, ingin mendudukan antara puasa sunnah dengan mencari pahala dengan mencari nafkah itu kan wajib. Nah, konteksnya kita ingin dua-duanya jalan, tapi yang satu jangan sampai yang terbengkalai karena kita kurang memenuhi akad kerjanya gitu Tad. Nah, itu gimana kira-kira kiat-kiatnya Tad? Mungkin demikian Tad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Ustaz, Abu Tarik ya. Ustaz, langsung dijawab Ustaz. Baik ya, jadi pertama kan sebenarnya antara ibadah puasa, misalnya puasa sunnah dengan pekerjaan itu kan bukan dua perkara yang bertentangan ya. Jadi kita harus mengoreksi juga anggapan dari sebagian orang sekarang yang termasuk sebagian umat Islam bahwa kalau puasa itu produktivitasnya berkurang. Itu harus kita koreksi karena faktanya justru peperangan dan kemenangan-kemenangan besar yang diperoleh kaum muslimin sepanjang sejarah sejak zaman Rasulullah SAW itu justru terjadi di bulan Ramadan. Ya, saat sebagian mereka waktu itu ya, kalau meskipun memang perang itu ya boleh tidak puasa, bahkan kalau situasinya menuntut perang itu dengan mengeluarkan segenap kemampuan yang maksimal, seperti perang antara umat Islam di Ain Jalut ya, waktu itu ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu ikut berperang beliau. Dan beliau menganjurkan untuk menghadapi pasukan Mongol yang brutal itu kaum muslimin tidak usah puasa. Itu bulan Ramadan itu. Bahkan untuk meyakinkan pasukan itu beliau berjalan di sela-sela barisan itu sambil membawa roti sambil makan. Nah itu kalau situasinya begitu. Tapi kan berarti sebenarnya Ramadan itu bukan bulan untuk bermalas-malasan. Ya daripada, saya tidak mengecilkan ya, tapi daripada ngantor, bahkan kerja di pabrik atau tukang batu dengan perang itu kan lebih berat perang lah. Ya kan? Nah jadi justru di bulan Ramadan itu umat Islam sepanjang sejarah sejak zaman Nabi itu memperoleh istilahnya produktivitas yang maksimal begitu. Ya. Dan itu sampai ke sejarah belakangan zaman Turi Utsmani juga masih sering terjadi peperangan itu di bulan Ramadan. Nah, itu jadi pertama itu. Terus yang kedua, berarti persoalannya itu persoalan kebiasaan dan pembiasaan. Nah, kalau kita sudah terbiasa puasa itu secara fisik enggak ada enggak ada pengaruh yang nyata gitu sampai lemes itu, kecuali kalau lagi sakit atau apa ya. Tapi kalau sehat-sehat saja puasa itu enggak mengurangi apa-apa ya, mungkin haus saja mungkin sekitar mungkin jam 9 sampai duhur atau mungkin itulah, nanti lewat duhur juga sudah enggak haus lagi. Nah, jadi itu soal pembiasaan. Jadi kalau sudah terbiasa insya Allah enggak ada masalah. Apalagi kalau kerjanya yang di kantor, di dalam ruangan dan seterusnya. Nah, yang ketiga mungkin itu kalau bagi pekerjaan tertentu berpengaruh ya, kerja-kerja fisik seperti mungkin tukang bangunan ya kan, atau mungkin yang semisal itu ketika dia kerja sama pihak lain sedang membangun rumah ya, kalau memang dengan berpuasa itu terus
produktivitasnya menurun jauh tidak sesuai dengan sudah diangkatkan, ya berarti tidak usah puasa sunnah, nanti kapan-kapan aja puasanya. Ya begitu. Jadi tetap yang namanya wajib itu harus didulukan. Ya. Tapi sebelum ke sana berarti tadi pemahaman kita terhadap puasa itu yang kemudian itu bertentangan dengan produktivitas itu harus dikoreksi. Yang kedua itu perusahaan pembiasaan. Nah, yang ketiga untuk pekerjaan tertentu memang yang mengharuskan kita untuk tenaganya itu jauh lebih besar. Ya barangkali pas kerja begitu ya tidak usah puasa, lebih baik. Ya. Saya kira begitu, Ustaz Abu Thoriq. Ya, Ustaz, jazakallah khair ya. Cukup menjawab ya pertanyaan dari Mas Mustafa Kamil dari mana ya? Dari Jelutung ya, kalau nggak salah ya. Selanjutnya Ustaz ada lagi yang menanyakan dari Galaxy A50. Kita langsung saja Ustaz ya. Ya, Tafadhol sudah dibuka untuk bisa langsung bicara. Bang Tezar ya, silakan Bang Tezar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair untuk Ustadz Abu At-Thariq dan Ustadz Abu Zaid. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ketika kita hukumnya, ketika kita belum mengganti puasa di tahun kemarin, Ustadz, dikarenakan faktor lain-lain seperti sakit dan lain sebagainya. Jadi hukumnya seperti apa Ustadz jika kita belum sempat mengganti puasa tersebut di tahun lalu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Prinsipnya memang ketika kita berhutang kepada Allah itu harus segera dilunasi. Contohnya itu kalau berhutang kepada Allah kan ibadah yang belum kita lakukan. Misalnya puasa di tahun lalu. Ya, atau yang sekarang misalnya kemarin itu ada kita karena sakit mungkin atau safar kita tidak puasa beberapa hari. Nah, itu mestinya segera dilakukan. Karena sebagian ulama menekankan sebelum puasa Syawal itu mestinya sudah dilunasi dulu, dikodok dulu. Ya, meskipun jumhur berpendapat boleh saja puasa Syawal sebelum membayar atau mengkodok utang puasa. Tapi yang lebih utama ya yang wajib dulu dikerjakan baru yang sunnah. Tapi kalau jumhur beralasan kenapa boleh puasa Syawal sebelum kodok puasa Ramadan, ya karena Syawal kan terbatas, sementara kodok puasa masih ada 10 bulan yang lain. Nah sehingga yang prinsipnya harus segera dilakukan. Nah atau bagaimana kalau misalnya yang tahun lalu sampai sekarang misalnya udah lewat Ramadan yang kemarin belum kita bayar, ya tetap harus dibayar, ya tetap utang itu masih ada. Bahkan andaikan 10 tahun yang lalu kita pernah nggak puasa, ya tetap harus dibayar. Disertai dengan taubatan nasuha karena telah melalaikan kewajiban. Ya, tapi tetap harus dibayar. Bahkan kalau menurut ulama Syafi'iyah misalnya sholat pun yang ketinggalan tetap juga harus dibayar, dikodok. Misalnya lah kita ingat-ingat kira-kira dulu misalnya balik itu kelas 1 SMP misalnya ya. Waktu umurnya 12 tahun misalnya. Sampai umur 15 tahun baru sholat misalnya, berarti kira-kira 3 tahun tidak sholat. Ya itu harus dibayar 3 tahun itu. Terus caranya bagaimana? Caranya para ulama menjelaskan setiap selesai kali kita sekarang ini sholat fardu ditambah 1 kali sholat fardu yang sama untuk membayar yang kita tinggalkan itu selama 3 tahun kalau utangnya 3 tahun. Jadi setiap selesai duhur lagi, selesai asar lagi, selesai maghrib lagi, begitu seterusnya selama 3 tahun. Baru dianggap lunas. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya masih ketinggalan, entah yang tahun ini kodok ya, yang pas kita tidak lakukan karena sakit dan lain-lain, atau yang tahun lalu, maka segera dibayar. Akan tetap jadi utang.
Nah, kecuali nanti kalau misalnya ibu-ibu ya yang hamil menyusui sampai 5 anak ya, kalau bayar kan ya repot. Berarti itu sekitar kalau 2 tahun ya, belum 2 tahun sudah hamil lagi, menyusui lagi ya bisa jadi 10 kali atau lebih Ramadan nggak puasa lah, itu kan 10 bulan kan ya repot. Ya. Karena sebagian ulama menyatakan itu boleh membayar fidyah, meskipun sebagian lagi tetap mengharuskan puasa. Nah, saya kira hal begitu yang penting untuk kita pahami ya. Sebenarnya kan yang diperlukan itu niat yang kuat untuk melaksanakannya. Memang kalau godaannya puasa di luar Ramadan ya lebih besar ya, apalagi kalau pas kerja atau ketemu teman diajak makan siang, makanan favorit lagi ya, misalnya mau nolak juga nggak enak, kalau nggak ditolak puasanya batal. Nah, kalau seperti itu ya memang supaya puasa kita bisa selesai ya harus terus terang aja. Maaf, saya lagi bayar utang puasa nih, besok aja lah, sudah selesai, besok aja kita makan, gitu misalnya. Ya. Kecuali kalau kita sendiri yang ngiler ya nggak bisa tahan ya lain lagi urusannya. Ya. Nah, jadi memang seperti itu saya kira ya, harus segera dibayar. Makanya kalau kita terbiasa puasa sunnah, nambahin yang sunnah, tentu yang wajib itu tidak menjadi beban lagi. Termasuk kalau misalnya masih ada utang. Saya kira begitu ya. Silakan Ustaz. Ya Ustaz, jazakallah khair. Mungkin itu ya jawabannya ya Mas Tezar ya. Jadi artinya didahulukan yang wajib. Namun ada pendapat juga yang mengatakan karena bulan Syawal ini sebentar, jadi bisa untuk melaksanakannya di bulan selanjutnya. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari YouTube nih yang kita sekarang posisinya lagi live langsung Ustaz, dari Jamaluddin. Pertanyaannya, sekarang ini sedang rame isu kebangkitan komunisme. Bagaimana kita menghadapi hal ini dikaitkan dengan keimanan, Ustaz? Mungkin bisa langsung saja, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat begini ya, sebenarnya kalau komunisme bangkit dalam pengertian menjadi ideologi negara lagi, berkuasa macam Soviet, RC dulu ya, atau dulu tahun 65 begitu, kalau menurut saya itu kok kemungkinannya kecil. Ya, kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Karena memang ideologi komunis itu untuk menjadi ideologi praktis sebuah negara itu udah nggak laku sekarang. Ya, udah nggak laku. Rusia aja udah bubar, Soviet ya. Cina aja udah jadi kapitalis kan. Meskipun politik masih belum terbuka sepenuhnya. Tapi ya kapitalis. Sementara keberadaan Korea Utara itu kan kerjaannya Amerika ya, sebagai negara satelitnya Amerika untuk mengontrol Asia. Jadi itu Korea Utara itu adalah dibuat untuk alasan Amerika, tentaranya bisa hadir di Laut Cina Selatan dan sekitarnya, atau pangkalan-pangkalan militer yang ada di Jepang dan di Filipina dan lain-lain, itu alasannya supaya ada alasan. Padahal sebenarnya mereka ingin mengontrol Cina, bukan Korea Utara. Ngapain Korea Utara negara, ya istilahnya kasarnya negara saubrit begitu, untuk apa? Ya. Itu sama kasusnya dengan Kuba. Kenapa kok di terasnya negara Amerika dan negara komunis Kuba lah, itu kan sama. Ya, tapi Kuba kan sudah selesai juga, sudah tidak jadi negara komunis. Jadi kalau sekarang ini bangkitnya komunisme untuk menjadi sebuah negara komunis itu kemungkinannya sangat kecil. Ya. Terus apa yang terjadi sekarang ini? Sebenarnya itu yang terjadi adalah orang-orang kiri itu lagi ditunggangi oleh kapitalis. Ya, jadi mereka disuruh untuk
melakukan apa-apa yang orang kapitalis tidak bisa lakukan. Apa itu? Ya, memusuhi Islam secara terang-terangan, terbuka, segala macam. Kalau orang komunis kan ya enjoy-enjoy saja, enak-enak saja. Ya. Nah, jadi sebenarnya mereka itu dimanfaatkan oleh kekuatan yang sedang bertarung di Indonesia. Ya, untuk mendapatkan target-target mereka. Nah, di sisi lain kan, kalau negara-negara kapitalis kan partai komunis itu ada ya. Di Jerman, bahkan yang berkuasa di Jerman, atau di Prancis sebelumnya itu partai sosialis. Di Inggris partai buruh itu coraknya sosialis. Tapi tidak ada satupun negara Eropa Barat itu menjadi negara komunis meskipun pemenangnya adalah partai sosialis. Nah itu kan fenomenanya begitu. Ya bisa saja termasuk di negeri ini begitu. Tapi kalau kemudian berubah jadi negara komunis tidak. Tapi kalau anti-Islam iya. Ya sebagaimana kita saksikan setiap hari. Bagaimana Islam dilecehkan, dihina, ya, ditindas. Orang Islamnya ditindas, ajaran Islamnya ditolak, tapi duitnya diembat. Nah, seperti itu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, oleh karena itu, kita jangan sampai mau diadu domba oleh musuh, ya, dengan pihak-pihak yang sebenarnya bukan musuh asli. Ya kita harus lawan opini mereka untuk menyerang Islam, tapi kita tidak boleh lupa bahwa sebenarnya pemainnya, ya, dalangnya itu ya itu juga, tidak ganti, nggak ada perubahan. Jadi begitu saya kira, insya Allah. Ya baik, jazakallah khair Ustaz, masya Allah. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan lagi dari YouTube Ustaz, dari Ahmad Solihin. Kita sebagai laki-laki memiliki keutamaan untuk sholat berjamaah di masjid. Sedangkan wabah ini masih simpang siur. Mau ke masjid takut kita sebagai carrier atau pembawa virus. Nggak ke masjid hilang keutamaan. Nah bagaimana ini Ustaz? Iya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya begini, kalau masalah wabah itu pertama, yang paling penting itu justru sebenarnya negara ini, pemerintah itu yang harus mengambil kebijakan yang tepat, ya. Yang saya maksud kebijakan yang tepat itu begini. Jadi mestinya dari awal itu, ya, itu masjid-masjid itu jangan ditutup, mestinya. Tapi orang yang sakit atau yang terindikasi kena virus dan lain-lain, jangan ke masjid. Nah, orang-orang yang sehat, ya tetap ke masjid. Orang-orang sehat tetap ke masjid dan tetap bisa bekerja dengan melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Di masjid juga sama, mestinya protokol kesehatan dipakai, ya misalnya cuci tangan lah, terus pakai desinfektan di masjid, ya. Setiap mau sholat jamaah itu dibersihin, dipel segala macam. Nah, kemudian pakai masker, terus jarak antar jamaah dan lain-lain. Nah itu mestinya dilakukan dari awal. Jangan masjidnya ditutup. Ya, Jumatan nggak ada segala macam, tapi mal tetap buka, kan repot kalau begitu kan. Ya. Nah ini memang di baliknya itu tadi ada kebencian kepada Islam itu nampak, ya nampak. Ya nampak sekali ketika dia promosi buka mal di Bekasi, misalnya, kenapa masjid kok nggak dibuka duluan? Dengan alasan protokol kesehatan sama kan, sebenarnya malah lebih mudah ngatur orang di masjid daripada di mal atau pasar. Logikanya di mana itu bisa begitu? Ya, kan lebih mudah ngatur orang di masjid. Ya, alhamdulillah kalau di kota saya sini, Masjid Agungnya di kecamatan itu tetap buka, nggak pernah tutup dari awal sampai sekarang. Ya cuman tadi diterapkan protokol kesehatan di luar rumah, ya, jamaah pakai masker lah, cuci tangan, disemprot segala macam, terus masjidnya dibersihkan, karpet digulung semua, terus sholat Jumatnya sebentar saja, tidak lama, khutbahnya sebentar. Tempat duduk, tempat antar jamaah itu soft itu dirubah, ya kira-kira jarak 1 meteran lebih. Nah itu bisa begitu. Ya alhamdulillah sampai hari ini nggak ada istilahnya kasus penularan klaster di masjid kota saya, nggak ada. Ya.
karena diperhatikan begitu. Jadi sebenarnya itu yang pertama paling penting. Nah, untuk bisa begitu memang negara itu harus ngetes. Kayak Korea Selatan itu hampir semua dites. Korsel itu kan setiap hari waktu itu beritanya pas rame-ramenya puncak corona di sana, yang dites sehari sampai 100.000 orang. Khususnya daerah-daerah yang sudah ditemukan kasus positif, mestinya orang-orang dites semua tuh. Duitnya dari mana? Nah, itu yang dipakai diembat Jiwasraya 15 triliun. Nah, itu kan 15 triliun untuk ngetes selesai itu insya Allah. Ya kan? Itu baru Jiwasraya, belum Pertamina kemarin tuh, ya kan? Harga minyak Amerika minus. Artinya dibagi-bagi gratis, orang nggak mau ambil. Harga minus. Harga penyimpanannya, biaya penyimpanan lebih biaya penyimpanannya itu nggak tercover, itu minus harganya. Ya di sini turun aja kagak. Ya sehingga untungnya kira 150 triliun itu kemana? Itu kan pertanyaannya kemana saya didu itu kan itu. Kemana itu duit 150 triliun keuntungan Pertamina itu misalnya kan? Jadi kalau duit ribuan triliun itu dikorupsi segala macam itu kalau untuk ngetes selesai semua. Jangankan hanya ngetes, lockdown total dikasih makan semua bisa. Nah itu pertama ya. Nah kedua karena sudah terlanjur amburadul begitu bagaimana kan itu kan persoalannya. Tapi kita harus tahu ceritanya. Jadi sebelum amburadul itu gimana itu harus tahu ya. Nah sekarang bagaimana? Nah sekarang ini kalau ada masjid masih tutup ya kita lobby lah itu supaya dibuka ya. Ya tadi lah pasar aja dibuka, mall dibuka, masa masjid masih tutup terus kan gitu. Terus yang kedua ya kita kalau misalnya menganut mazhab yang fardu ain sekalipun. Jadi kan gini ya, sholat jamaah di masjid itu bagi laki-laki itu secara fikih kan ada 3 pandangan. Ada yang menyatakan fardu ain, diantaranya mazhab Imam Ahmad ya. Ada yang menyatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu sunnah muakkadah. Ya, tapi dari pertanyaan tadi berarti menganggapnya sunnah muakkadah. Nah, makanya saya katakan di sini sekalipun kita menganggap itu fardu ain, tapi kalau memang ada sebab tersebarnya penyakit itu sebagai doror, maka boleh saja kita tidak ikut sholat jamaah di masjid. Dan kalau dari segi pahala karena itu ada sebab syar'i ya insya Allah sama aja masih ada mengalir pahala. Sebagaimana kalau orang tua ya sudah pikun nggak bisa sholat lagi, tapi kalau dari mudanya dia tetap memelihara sholat jamaah segala macam, pahalanya terus mengalir meskipun sekarang dia sudah pikun. Ya, atau misalnya orang sakit keras nggak bisa ke masjid lagi, ya sebelumnya dia rajin sholat 5 waktu jamaah di masjid, kemudian nggak bisa lagi, nah insya Allah pahalanya tetap mengalir. Nah jadi yang biasa ke masjid terus sekarang nggak bisa karena kondisi tertentu itu sakit dan seterusnya tersebarnya penyakit, maka insya Allah pahala jamaahnya tetap mengalir. Nah hanya saja ya tadi bahwa paling tidak kalau untuk sholat Jumat ya jangan sampai tidak Jumatan. Ya jadi tetap ke masjid. Kalau nggak masjid rame-rame ya mungkin ajak beberapa orang tuh di samping masjid itu terus 3 orang kan boleh Jumatan ya. Ya. Pendapat dari mazhab Syafi'i memang yang muktamad itu 40 orang. Tapi yang ghairu muktamad seperti pendapat Imam Al-Muzani itu boleh 3 orang. Sholat Jumat boleh. Ya, jadi kalau misalnya terpaksa begitu. Tapi jangan di rumah, karena rumah itu bukan tempat untuk sholat Jumat. Ya, saya kira begitu, insya Allah. Ya, Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah sudah dijawab tuntas sama Ustaz Abu Zaid ya. Kita masih ada waktu, Ustaz. Ini ada pertanyaan juga di YouTube, kita sambung saja langsung, Ustaz. Tanya Ustaz, apa hukum mengqadha sholat wajib setelah sholat asar dan sholat maghrib? Maksudnya seperti ini Ustaz. Jadi ketika dia melaksanakan sholat asar dan sholat subuh, itu kan katanya sehabis sholat itu, sholat asar dan sholat subuh itu kan tidak boleh lagi melakukan ibadah sholat ya Ustaz ya? Ya. Nah lalu bagaimana kalau misalnya dia mengqadha sholat fardu yang pernah kita lalaikan tadi, tetapi sehabis sholat asar dan sholat subuh. Nah, begitu bagaimana hukumnya Ustaz?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketidakbolehannya itu gugur kalau ada sebab. Di antaranya misalnya kalau kita mau sholat jenazah. Misalnya kan habis sholat jamaah asar, terus ada jenazah dibawa tuh ke masjid tuh. Nah mesti disolati toh. Ya. Masa terus kita pulang? Ya udah kan nggak boleh sholat habis asar ya. Enggak, itu ada sebab. Apalagi sebabnya wajib. Jadi habis subuh misalnya ada jenazah yang harus segera disolati, nggak bisa nunggu karena kondisi mayat dan seterusnya, ya bisa segera disolati terus dikuburkan itu saat itu juga. Nah ini ada sebabnya apa? Mengkodok yang wajib juga. Jadi begitu selesai sholat asar ya tidak apa-apa sholat asar lagi. Sama kalau kita misalnya jamak takhir zuhur sama asar. Terus kita ikut jamaah sholat asar. Misalnya kalau pas saya jalan juga beberapa kali begitu ya. Saya jamak takhir, ketemu jamaah sholat asar di masjid, berhenti, kita ikut sholat asar dulu kan berarti. Ya. Nah baru setelah itu kita jamak dengan zuhur habis asar. Ya sama dengan itu. Ya, cuman statusnya tadi ini qadha terhadap sholat yang kita tinggalkan waktu sebelumnya. Ya, jadi, kenapa begitu caranya ya? Karena supaya jelas kalau kita utangnya 3 tahun ya 3 tahun begitu. Karena kalau misalnya mau ya sehari kan bisa lebih dari itu. Sholat asar misalnya berapa? Itu nanti kalau seperti itu memberatkan juga. Ya, memberatkan juga, repot lah. Apalagi 5 kali sehari kan ini kan malah nggak bisa kerja. Nah, makanya ulama memberikan istihad begitu bahwa dibayar selesai sholat fardu sehari-hari selama berapa tahun ditinggalkan. Nah, nggak apa-apa habis sholat asar atau subuh karena ada sebabnya. Oke, ada uzurnya ya Ustaz ya? Ya ada sebabnya yang mengharuskan begitu. Mungkin khawatirnya ulama membolehkan kok kalau baru masuk masjid ya sholat tahiyatul masjid kan begitu juga itu kan ada sebab. Iya. Mungkin khawatirnya itu kalau sholat di masjid itu nanti dipikirnya setelah sholat asar ba'diyah, dipikirnya gitu Ustaz. Ya kalau kayak gitu kalau kayak gitu ngomong ya. Saya pernah itu waktu di salah satu kota tuh saya kan nyampe di tempat di tujuan itu kan sudah masuk waktu asar memang. Saya ikut sholat jamaah asar, habis itu saya sholat. Dan selesai sholat ditanya sama jamaah yang deket saya, jamak ya Pak? Iya. Nah dia udah paham. Iya Ustaz. Ustaz ada lagi nih Ustaz yang ingin mengajukan pertanyaan langsung dari Zoom. Ini ada Mas Sudirman, kita unmute dulu. Yang baru nikah nih Ustaz. Tafadol Mas Sudirman. Pengantin baru. Iya, pengantin baru nih. Tafadol. Pengantin baru atau baru pengantin? Pengantin baru, Ustaz. Iya, silakan. Belum nyampe 1 minggu nih, Ustaz. Masih anget-angetnya nih. Ya, silakan Mas Sudirman. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Mas Sudirman. Izin Ustaz ini yang terkait kita ini kan ada tuh pembahasan di surah Al-Baqarah ayat 2 sama di surah Al-Fatihah. Kalau di surah Al-Fatihah itu kan ihdinas syiratal mustaqim gitu kan. Kalau di surah Al-Baqarah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu kan. Jadi kan semua itu kan berharap minta petunjuk, ada juga dan Al-Quran itu pun ada juga petunjuk gitu. Nah, dalam Al-Quran itu terkandung ada petunjuknya. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana dengan seseorang menunda diri dikarenakan tidak keberanian untuk meningkatkan ketaatan? Kurang jelas mungkin Mas Sudirman, bisa diulang lagi Mas? Ustaz, pertanyaannya agak sedikit terputus tadi. Ini Ustaz. Gimana? Pertanyaan ini Ustaz, bagaimana dengan seseorang suka menunda diri
dikarenakan tidak ada keberanian untuk meningkatkan ketaatan gitu. Seperti apa itu? Saya belum nangkep maksudnya. Saya seperti apa ya, contohnya? seperti ini. Halo, Mas Sudirman. Lihat orang ada melakukan kezaliman, contohnya syirik. Ya, jadi ini agak sedikit terputus, Ustaz. Jadi artinya beliau menanyakan bagaimana mereka yang sudah sadar terhadap konsekuensi dari ketaatan, tetapi menunda untuk melaksanakan ketaatan itu. Ya mungkin kayak gitu ya, Mas Sudirman ya. Ya, mungkin tidak ada keberaniannya. Tidak ada untuk meningkatkan ketaatan gitu. Takwaan. Contohnya sudah disampaikan tentang kewajiban berdakwah ya, tetapi dia tidak mempunyai kekuatan untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu Ustaz. Bisa langsung saja Ustaz dijawab Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau prinsipnya itu kan Allah sudah seru kita ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Nah, tentu maksud ayat ini kan tidak suruh masuk surga sekarang. Karena masih di dunia, masih hidup, itu tidak mungkin masuk surga. Ya, tapi maksud ayat itu adalah segera untuk mentaati Allah. Ya, kalau dikatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum adalah wasari'u ila ada'il faraid. Bersegeralah kamu melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, oleh karena itu prinsip ini penting. Tadi di awal saya sampaikan bahwa waktu itu sangat terbatas. Hidup kita sampai kapan kita tidak tahu. Nah, makanya jangan sekali-kali menunda-nunda ya dengan alasan-alasan yang mungkin seolah-olah itu benar tapi tidak benar. Contoh yang saya sampaikan tadi misalnya yang jelas-jelas dia kerja di bank riba. Ya, di bank riba. Ketika ditanya kenapa nggak segera keluar, kan sudah paham riba itu haram, dosa besar, dan seterusnya. Nah, dia katakan, ya saya bingung mau kerja apa, atau masih nunggu kerja lain yang bisa yang bisa gajinya kira-kira sama, dan seterusnya. Ya, kalau seperti itu ya nggak jadi, ya. Justru mayoritas orang yang berhasil melampaui melalui ujian begitu karena dia segera keluar dari apa yang dia kerjakan sebelumnya, dosa besar itu. Ya, makanya tadi kan taat tanpa tapi tanpa tunda, nggak usah pakai tapi, karena tapi itu akal-akalan setan. Ya, kalau saya nggak kerja sini nanti gimana kita makan, anak istri saya makan. Nah, itu berarti memang dia belum meyakini Allah memberikan rizki. Jadi dia menuduh Allah tidak akan bisa memberikan rizki dari jalan halal kecuali dari jalan haram, riba itu. Kan itu tuduhan yang sangat sadis ya kepada Allah yang Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Nah, kembali ke keyakinan itu, makanya yang suka menunda-nunda itu biasanya karena ada asumsi-asumsi yang keliru bahkan salah ya. Nah, asumsi itu harus diluruskan. Ya, misalnya kenapa masih nyicil motor? Ya, kalau nggak nyicil gimana bisa punya motor? Lah ini kan akal-akalan itu. Ya, dari segi akidah itu cacat karena menuduh Allah tidak bisa memberikan motor kecuali dengan jalan yang haram. Itu kan tuduhan batil karena Allah itu tidak mungkin meridhoi perkara yang buruk, justru dilarang. Nah, itu hal yang mestinya diluruskan dulu. Kalau seperti itu masih bergelayut di pikiran, ya nggak akan berani melangkah. Nah, jangankan kok misalnya meninggalkan pekerjaan yang haram ya, atau semacam itu. Untuk menikah saja kalau akidahnya nggak pas juga nggak berani kan, apalagi situasi sekarang.
Ya nanti kalau nikah gimana, makan apa ya? Makan nasi, masa makan batu kan gitu. Iya, Ustaz. Ya. Nah, jadi kita itu sebagai manusia yang memang harus mengakui lemah, tidak punya kuasa, ya harusnya mengandalkan Allah, jangan mengandalkan yang lain. Nah, oleh karena itu segera ini penting, karena sahabat-sahabat Nabi kan mencontohkan, jangankan kok misalnya pekerjaan yang masih jauh ya, bahkan ketika turun ke haroman khomer, ya, sebagian sahabat itu karena khomer sebelumnya masih halal, mereka itu masih minum-minum, lagi minum gitu, lagi dia dihidangkan minuman, bahkan ada yang masih megang gelas ya. Begitu dikasih tahu bahwa khomer sudah diharamkan, itu gelas yang masih dipegang isinya minuman langsung dilempar. Ya, gentong-gentong, guci-guci isi minuman langsung ditumpahkan semua. Tidak ada ditunda sedetik pun setelah tahu bahwa itu haram. Ya. Sama misalnya sahabat Nabi ketika perang Khaybar, sudah lapar, masak keledai jinak, sudah mendidih airnya, sudah sebentar lagi mau dimakan, Nabi menyatakan larangan memakan keledai jinak, langsung ditumpahkan dari kualinya, nggak nunggu-nunggu, makan dulu, enggak. Ya, takutnya begini ya, takutnya yang suka menunda-nunda itu kemudian ajalnya nyampe. Nah, itu yang dikhawatirkan karena kita tidak tahu hal seperti itu terjadinya kapan, begitu ya. Nah, oleh karena itu bersegera itu penting ya, minta tolong kepada Allah bahwa tidak mungkin Allah menyanyiakan hambanya yang bertobat ya, berhijrah kepada Allah. Pasti Allah janjikan jalan keluar, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsiran wa sa'ah. Dan siapa yang berhijrah kepada Allah di jalan Allah, maka dia akan mendapati di bumi Allah itu rezeki yang banyak dan keleluasaan. Ya. Nah, itu yang harusnya diyakini. Atau misalnya kalau dakwah juga sama, yang penting kita itu dakwah itu kan aktivitasnya banyak ya. Bukan hanya harus jadi khotib Jumat, harus ngisi majelis taklim, kan nggak harus begitu. Dakwah itu bisa kita sampaikan ke teman-teman kerja, bisa kita ajak. Kalau kita belum bisa menjelaskan ya misalnya ngaji yuk, gitu misalnya. Ngaji apa? Nah, sama Ustadz saya, nanti kita diskusi. Kan kemarin kamu nanya ini ya, sekarang kita ketemuan. Ya, di masjid nanti sholat asar kita bisa ngobrol, kamu bisa tanya langsung dan seterusnya. Itu sudah dakwah tuh, ya. Jadi bisa dengan berbagai cara atau lewat sosial media, ya, dengan kita posting ya tema-tema dakwah, diskusi dan seterusnya. Saya kira begitu, Ustaz. Ya, Ustaz Abu Zaid, alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Jawabannya sangat memuaskan, Ustaz. Ustaz, ada lagi nih satu pertanyaan, nggak apa-apa kita lanjut lagi, Ustaz ya? Ya, masih silakan. ada waktu, Ustaz ya? Ya, dari YouTube, Ustaz. Ada pertanyaan tambahan dari Jamaluddin. Beliau memberikan pertanyaan yang titipan dari temannya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau ngaji di masa pandemi, apakah masih mesti virtual atau Gimana? Ini nasihat seperti Ustadz. Bagaimana kalau ngaji di masa pandemi, apakah masih mesti virtual atau sebaiknya tetap muka? Gitu. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau itu ya sesuai situasi saja sebenarnya ya. Jadi kalau memang tidak bisa ya secara online karena itu namanya kewajiban. Itu kalau ngaji yang sifatnya pribadi. Kita datang ke majelis taklim ya di masjid atau di kantor atau di mana yang sifatnya pribadi, aktivitas pribadi saja, silakan saja. Bisa online, kalau memang memungkinkan offline silakan. Tapi kalau ngajinya itu terkait dengan ngaji berjamaah, organisasi ya sesuai kebijakan organisasinya masing-masing. Karena harus taat kepada pemimpinnya. Ya. Ya itu aja bedanya. Jadi kalau aktivitas pribadi ya silakan saja.
ya dengan resiko masing-masing kan begitu. Tapi kalau misalnya jamaah atau organisasi tertentu memutuskan semua aktivitasnya online, ya berarti kita harus ikut karena kita terikat ketaatan kepada amirnya masing-masing. Ya. Saya kira begitu, insya Allah. Ya. Tentunya pahalanya tetap sama ya, Ustaz ya, maupun bertemu. Kalau Allah itu kan nggak ya. pernah hitung-hitung pahala ya. Iya, benar Ustaz ya. Jadi Allah itu maha pemurah ya, rahmatnya sangat luas. Jadi nggak usah khawatir urusan pahala itu ya. Yang penting amal kita benar itu udah luar biasa. Ya. Insya Allah begitu. Benar-benar. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ustaz, langsung nyambung ada pertanyaan lagi nih Ustaz, tambahan yang dari Zoom nih ya. Kita langsung saja unmute dari Kang Yudi ya. Kang Yudi, tafadhol Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ada durian belum ya? Belum. Tat, apa Tat? Corona. Iya, Tat. Karena banyak yang nanya ke saya tentang zakat mal nih, Tat. Jadi saya sekalian aja tanya ke antum ya, Tat. Pertama, Tat, gini, terkait dengan zakat yang meyakini bahwa dia itu punya kewajiban untuk membayar zakat profesi ya, Tat ya. Nah, ketika dia rutin bayar zakat profesi, ya ketika 1 tahun nasabnya tadi, misalkan Tatnya, apa dia harus bayar zakat lagi atau enggak gitu? Apa zakat itu bisa jadi pengurang zakat dia atau tidak? Itu satu tadi ya. Yang kedua, terkait kalau misalkan dia punya harta, misalkan dia punya 2 rumah atau dia punya 2 mobil yang lebih dari kemampuan yang lebih dari yang dia gunakan gitu kan. Nah, apa itu pun kena zakat mal juga atau tidak, Tat? Mungkin itu, Tat. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama, zakat profesi itu tidak ada karena nggak ada dalilnya. Ya, apalagi ini urusan ibadah mahdoh ya zakat itu. Yang ada dalilnya zakat mal itu hanya zakat ternak, itu pun ternak yang digembalakan, yang dikandangkan tidak. Ya, karena namanya masyiyah itu berarti ternak yang digembalakan. Ya, tidak dikandangkan terus dikasih makan di kandang. Ternak itu pun hanya kambing, sapi, kerbau, dan unta. Ayam tidak, burung puyuh tidak, ya. Atau kalau burung unta juga enggak. Domba termasuk, Ustaz ya? Ya, domba itu termasuk variannya kambing. Kambing dan domba. Ya. Termasuk, jadi kambing, domba itu satu jenis. Unta itu juga ada macam-macam jenis dia. Nah, itu semua unta masuk. Atau sapi dengan berbagai jenisnya sama kerbau itu. Ya. Itu zakat ternak. Kemudian yang kedua zakat pertanian. Zakat pertanian itu pun hanya beberapa jenis saja yang disebutkan dalam nas hadis. 4 jenis. Kurma, anggur nanti dalam bentuk kismis ya. Kemudian hintah sama koms ya. Yaitu gandum dan juawut. 4 itu saja, yang lain tidak. Terus zakat emas, kalau kita punya emas. Zakat perak, kalau kita punya perak. Ya, berarti tadi ternak, pertanian, emas, perak, dan perniagaan. Kalau perniagaan ya semua barang yang diperjualbelikan. Jadi kalau kita pedagang ayam ya kita mengeluarkan zakat bukan zakat ternak ayam tapi zakat perdagangan, kebetulan produknya ayam ya gitu ya. Kalau kita jual beli mobil ya kita bayar zakat perniagaan, produknya berupa mobil. Kalau kita jual beli rumah yang membayar zakat perniagaan, produknya berupa rumah dan seterusnya. Nah, jadi zakat profesi mana nggak ada dalilnya? Ya, jadi zakat profesi itu kan ya ibaratnya itu apa ya? Zakat rekayasa ya. Karena dari sisi nisab pakai nisab emas atau nisab emas perak, pakai nisab zakat perniagaan.
Tapi mengenai masa kapan dikeluarkan, ikut zakat pertanian, yaitu yaumah hasodih, waktu panen. Karena diibaratkan kalau gajian itu seperti waktu petani panen, sehingga saat gajian harus bayar. Nah ini kan jadinya zakat rekayasa namanya. Dalilnya nggak ada, digabungkan antara dalil zakat emas dengan dalil zakat pertanian. Jadi zakat profesi itu nggak ada, jadi kita jangan merekayasa perkara seperti ini. Ya kalau bahasa kerennya itu bid'ah begitu ya. Ya. Nah kemudian yang kedua, nah karena zakat profesi itu tidak ada, otomatis ya tidak mengurangi dari zakat yang harus dikeluarkan. Itu jatuhnya nanti seperti sedekah biasa. Ya. Nah kalau kita kerja di kantor, kemudian dipotong istilahnya zakat profesi, anggap aja itu sedekah, memang jangan diniatkan sebagai zakat. Karena prinsip-prinsip zakat dilanggar semua di situ, hampir semua dilanggar. Contohnya tadi, nisab nggak ikut, karena memang nggak ada dalilnya, haul juga enggak. Ya, kalau emas misalnya haul 1 tahun, ini ikut zakat pertanian. Terus yang ketiga, bahwa harta yang dizakati itu adalah harta yang tersisa setelah dimakan. Nah, gajinya kan belum dimakan, sudah dihitung, dipotong sekian persen. Nah, itu kan nggak benar juga. Jadi itu dolim namanya. Ya, dolim kepada orang yang punya harta, yang dapat gaji itu didolimi, dipotong sekian persen, 2,5%. Bukan masalah berapa persennya, tapi persoalannya itu dolim. Ya. Jadi itu bukan hanya sekedar tidak ada dalilnya, tapi justru mendolimi orang lain. Nggak boleh begitu. Itu namanya merampas harta secara tidak benar. Nggak boleh. Nah, jadi itu kemudian masalah apa tadi? Yang berikutnya? Kelebihan harta tadi, Pak. Ya, kelebihan harta termasuk kendaraan, Ustaz. Oh, nah, kendaraan tadi termasuk dalam ya ini juga termasuk apa ya? Saya heran itu kenapa kok orang bisa bikin model baru tentang zakat. Saya pernah baca itu ada konsultasi zakat itu, Pak Ustadz, saya jual rumah, zakatnya gimana? Ya 2,5%. Oh, jual rumah mau untuk bukan pedagang rumah, rumahnya mau dijual, dibelikan rumah lain kok malah disuruh bayar zakat. Dari mana itu? Dasarnya mana? Nggak ada. Ya. Ustaz, saya jual mobil, berapa zakatnya? Ya 2,5%. Gimana ceritanya? Ya, jadi kacau balau itu urusan ibadah, tapi dikapitalisasi, jadinya begitu. Ya itu dasarnya kapitalis. Jadi gimana bisa mengeruk duit umat Islam sebanyak-banyaknya? Itu caranya begitu. Ya. Nah jadi rumah yang ditinggali itu tidak ada zakat. Yang dizakati nanti itu rumah yang dijual belikan, misalnya kita pengusaha properti atau kita punya usaha hotel misalnya ya, itu jasanya itu atau penginapan, nah itu ada zakat dari usahanya itu, bukan rumah yang ditinggali. Mobil yang nggak ada zakat kalau dipakai, meskipun jarang dipakai, mobilnya 2. Yang ini dipakai hari ini, kalau Jakarta kan ada nomor ganjil genap ya. Nah ini dipakai hari ini, yang genap besok ya, yang ganjil hari ini. Atau mobilnya lebih dari satu lah. Ya ada zakat selama dipakai. Dan dipakai itu kan nggak harus tiap hari, nggak harus 24 jam. Tapi emang mobil itu dibeli untuk dipakai, bukan untuk dijual. Belikan, bukan untuk tadi diperdagangkan. Ya berarti itu kendaraan yang dipakai, meskipun dipakai mungkin seminggu sekali. Ya. Sama dengan perhiasan. Perhiasan itu maknanya yang dimaksud perhiasan itu yang tidak ada zakatnya itu ya memang barang itu dibeli untuk dipakai oleh perempuan, istrinya atau anak perempuannya, meskipun tidak harus tiap hari dipakai. Ya sama dengan pakaian lah, yang kita pakai maksud tiap hari suruh pakai, ya nggak dicuci nanti. Pakaian itu ya jarang yang tiap hari kita pakai, kecuali pakaian kerja. Tapi kalau pakaian yang misalnya di lemari itu mungkin malah lebih banyak yang jarang dipakai daripada yang dipakai tiap hari, kan begitu.
Ya. Nah, jadi begitu. Jadi nggak ada zakatnya rumah 2. Ya, kecuali tadi yang satu disewakan. Berarti nanti terkait dengan sewa-sewanya itu. Tapi kalau enggak, yang satu ditempati anaknya atau ditempati rumahnya di situ, sampingnya situ ya. Atau misalnya ditempati orang tanpa bayar ya, karena kita bantu orang tinggal situ dan seterusnya. Ya. Nggak ada zakat karena nggak masuk ke zakat harta, uang misalnya juga nggak masuk zakat perniagaan. Ya. Itu Kang Yudi. Ya, alhamdulillah cukup jelas Ustaz. Jadi seperti itu ya Kang Yudi ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi keraguan terkait dengan masalah zakat ini. Ustaz, kita sudah menunjukkan jam 9.51 Ustaz. Sebentar lagi jam 10. Sepertinya pertemuan kita sudah sebentar lagi nih Ustaz ya. Mudah-mudahan media dakwah Jambi, pemirsa media dakwah Jambi yang masih standby untuk ingin mengajukan pertanyaan, insya Allah nanti akan kita tanyakan langsung secara japri pada Ustadz Abu Zaid, dan kita nanti akan berikan jawabannya langsung juga via japri juga, baik itu melalui YouTube maupun melalui WhatsApp-nya pemirsa media dakwah Jambi. Lalu selanjutnya Ustadz, karena ini sudah menunjukkan jam 9.52 Ustadz, kami sebelumnya memohon kepada Ustadz Abu Zaid untuk menyampaikan sedikit doa bagi kita Ustadz. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita tetap istiqomah di jalan takwa ini, di jalan taat tanpa tapi dan tanpa tunda ini Ustadz. Tafadhol Ustadz, mohon dibacakan. Baik ya, intinya kita harus bersegera dalam upaya kita meningkatkan ketakwaan kita. Alhamdulillah kita sudah punya modal dari bulan Ramadan kemarin, latihan 1 bulan. Nah sekarang tinggal kita ilmui lebih lengkap sehingga kita paham mana perintah mana larangan, ya, dan secepat mungkin kita kerjakan karena waktu itu tidak akan berulang. Kita bisa jadikan renungan mendalam soal Al-Baqarah ayat 167 ini ya. Jadi orang-orang yang ahli neraka itu Allah kasih gambaran wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, yakni mengikuti tokoh-tokoh yang menyesatkan mereka. Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, ya tokoh-tokoh yang menyesatkan, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami hari ini, maksudnya di hari kiamat. Ya. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ini orang kafir ya. Makanya sekarang ini meskipun mereka mungkin sebagian orang berbangga, bergembira karena mengikuti tokoh-tokohnya menyesatkan mereka, nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan satu sama lain, saling berlepas diri. Ketika pengikut-pengikut itu minta pertanggungjawaban, maka tokoh-tokohnya akan berlepas diri dari mereka. Nah ini makanya ketika masih ada waktu, mari kita sama-sama berpacu ya, memperbaiki diri sehingga sambil berproses, mudah-mudahan masih ada waktu Ramadan tahun depan, kita Ramadan tahun depan lebih siap lagi insya Allah ya, dengan persiapan lebih baik. Insya Allah begitu Ustaz Abu Tariq. Ya Ustaz, jazakallah khair Ustaz, jazakallah khair buat wejangannya, nasihatnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali Ustaz. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ke depan kita repotkan lagi nih Ustaz untuk teman-teman dari Jambi mendengar wejangannya kembali. Ya baik media, pemirsa media dakwah Jambi, sekedar informasi, ahad depan nanti kita akan kembali mengadakan ngobrol
perkara Islam secara virtual itu dengan Ustadz Irham Fahmi Al-Ajantani, ya. Beliau adalah penulis buku Ketika Kiai Dipertuhankan, dan waktunya sama seperti sekarang, yaitu Ahad jam 20.00 atau ba'da Isya, ya. Baik, selanjutnya pemirsa media dakwah Jambi, acara ini kita tutup karena sudah menunjukkan jam 9:55 ya, jam 21:55. Dan kita tutup Ustaz ya dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana? Syukron Ustaz. Apa? Sama-sama. Ya, nanti mungkin 3 Ahad lagi Ustaz. Kita ngadakan lagi Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz? Ya, insya Allah kalau dipersiapkan waktunya pas